Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Asni. Hari ini kita akan membahas terkait materi baru ya, transformasi geometri. Nah, sebelumnya mungkin dari teman-teman semuanya, dari mbak-mbak, mas-mas semuanya, kemarin ada yang nilainya itu merah gitu. Nah, nilainya merah itu bisa jadi disebabkan karena belum mengerjakan, apa namanya, PH gitu, penilaian harian, baik itu penilaian penilaian harian yang program linear atau yang matriks gitu. Jadi harapannya monggo silahkan untuk dilengkapi gitu. Selanjutnya ini nanti kita akan membahas materi baru transformasi geometri. Kira-kira yang terlintas apa ya dari transformasi geometri ini? Pernah dengar film Transformer? Pernah kan ya? Transformer itu ngapain dia? Intinya filmnya ngapain? Jadi kan sekilas kita akan melihat bahwa di situ robotnya berubah jadi mobil gitu. Kemudian atau sebaliknya mobilnya berubah jadi robot seperti itu. Nah, di transformasi itu juga ada mirip-miripnya. Jadi kan ada kata-kata berubah gitu ya, ada kata-kata berubah. Nah, di transformasi geometri ini juga sama, nanti akan ada sesuatu yang berubah gitu. Berubah apanya? Nah, nanti kita lihat. Tapi sebelumnya transformasi geometri itu apa? Jadi transformasi geometri itu ya semacam pemetaan pemetaan dari apa namanya, dari suatu sembarang titik gitu. Jadi dari sembarang titik di bidang, di suatu bidang ke titik lain, tapi juga di bidang tersebut gitu. Jadi intinya pemetaan, sembarang titik ke titik yang lain gitu. Jadi nanti kayak misal kayak, titik ini berubah ke titik ini gitulah, intinya seperti itu. Transformasi geometri itu seperti itu. Nah, bentuknya perubahan itu seperti apa? Ya macam-macam, bisa jadi letaknya yang berubah, bisa jadi juga penyajiannya yang berubah, atau bahkan bentuknya yang berubah, gitu. Tadi kan Ustazah bilang pemetaan titik. Nah, bisa nggak ya kalau nanti, garis yang ditransformasi atau bidang yang ditransformasi gitu, ya bisa gitu. Sebenarnya garis itu kan sebenarnya adalah kumpulan titik-titik gitu. Jadi garis pun juga bisa ditransformasi nanti, termasuk bidang pun juga dia kan kumpulan dari garis gitu. Padahal garis kumpulan dari titik gitu. Maka dia juga bisa ditransformasi. Oke, lanjut. Mmm, jadi di sini ada KD, ini nggak perlu ya, nggak usah. Paling yang penting materi nih. Nah, nanti ada macam-macam, ada translasi, translasi itu pergeseran, terus ada refleksi, refleksi itu pencerminan, kemudian juga ada rotasi, rotasi itu perputaran ya, kalau dilatasi itu perbesaran. Komposisi itu perpaduan, perpaduan antara misalkan translasi dengan translasi, maksudnya rotasi dengan rotasi, atau perpaduan translasi refleksi, rotasi dilatasi, dan seterusnya. Bisa jadi perpaduannya itu 2 kali atau 3 kali gitu, misalkan translasi, refleksi, terus dilatasi gitu, bisa jadi seperti itu. Oke, kita akan mempelajari terkait translasi terlebih dahulu, yaitu pergeseran. Oh ya, ini mungkin video Ustazah kan ada di sini ya. Kita nggak tahu gimana caranya merubahnya di sini. Sebenarnya ini bisa Ustazah ubah-ubah sini, 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 tapi ternyata ke recordnya itu tetap di sini, gitu. Oke, kita ke apa tuh namanya tadi? Pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah, di sini oh iya, sebelumnya Ustazah jelaskan dulu ya, ini kan PPT-nya agak aneh gitu kan. Jadi sebentar. Nah, Ustazah tadi mencet DI ya, DI itu artinya daftar isi gitu. Ini KD, KD itu isinya ya cuman KD ginilah, ya gitu. Pokoknya cuma gini aja. Materi ya materi, latihan ya latihan, keterangan. Oh, nah, yang penting itu keterangan. Nah, keterangan di sini tadi ya, DI itu artinya daftar isi, tombol untuk daftar isi, kemudian home, home itu tombol untuk menu materi gitu ya. Kemudian silang itu artinya mau keluar atau pencet ESC itu juga bisa keluar. Kemudian di sini ada tombol previous berarti menuju slide sebelumnya, atau tombol next gitu artinya setelahnya gitu.
Tapi nanti ada di slide yang ada ininya, ada yang ininya, ada yang nggak ada. Kemudian nanti ada seperti ini ya, ada nanti di pojok di sini biasanya. Ini bisa pointer nggak sih? Bisa ya. Nah, nanti biasanya di sini, ini kan warna biru ya. Nanti kadang ada yang warna hijau atau warnanya ungu. Ungunya Ustaz lupa di sini apa di sini gitu. Nanti dia artinya memunculkan sub menu materi gitu. Jadi misalkan translasi di dalam menu kan misal materinya udah ada di sini ya, menu materi, klik. Nah, itu nanti ada menu lagi seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, ini pointernya harus dikembalikan. Oke, kita ke materi. Yang pertama adalah translasi. Nah, translasi ini dulu kita ke pendahuluan. Nah, ilustrasi, perhatikan ya ilustrasi berikut. Nah, yang pertama itu ada seseorang nendang bola. Yang kedua, mobilnya bergeser ke kanan. Oh, malah udah disebutkan. Jadi intinya ini ada sebuah pergeseran gitu. Pergeseran dia kalau di sini bentuk bendanya berubah nggak ya kalau pergeseran? Kalau sesuatu benda digeser, bentuknya berubah apa enggak? Ustazah bergeser ke kanan itu. Bentuknya ustazah tetap ustazah apa ganti ustazah yang lain? Kan enggak ya? Makanya di translasi ini bentuknya tidak berubah. Gitu. Nah ini sekarang ukurannya. Misalkan ustazah bergeser ke belakang sebanyak 5 langkah. Gitu. Kira-kira ukuran ustazah berubah nggak ya? Ustazah tambah gemuk banget gitu nggak ya? Kan enggak ya? Kan ukurannya tetap seperti itu. Oke, jadi translasi ini nanti bentuknya apabila digeser, maksudnya benda ketika digeser, bentuknya itu tidak berubah, ukurannya juga tidak berubah. Gitu. Nah, ini ada tombol next, berarti bisa kita next. Seperti itu. Nah, ini ada tombol ya. Nah, ini tombol yang tadi. Gitu. Kita klik lagi, kita hilangkan. Kita next. Jadi translasi itu adalah tadi kan Ustazah geser, tadi mobilnya bergeser, bolanya juga bergeser gitu ya. Artinya translasi itu adalah perpindahan suatu benda dengan memperhatikan jarak dan arah tertentu gitu. Jadi ada jaraknya. Kayak tadi misalkan Ustazah melangkah ke belakang gitu kan. Oh ya itu arah ya. Ada ke belakang berarti ada arahnya, ke kanan ada arahnya. Kalau jarak berarti yang 5 langkah seperti itu. Namun dia tidak tidak merubah ukuran maupun tidak merubah bentuk seperti itu. Kemudian selanjutnya ke konsep ya. Konsep misalkan yang ini. Andaikan posisi mobil semula berada di titik koordinat 1,1 ya tadi. Nah, ini mobilnya di sini, di koordinat 1,1. Kemudian mobilnya itu bergerak sejauh 2 satuan. Berarti ke kanan kan ya? Ke kanan. Berarti ke kanan itu kan ke sini, sini ya, ke sini. Berarti 1, 2 itu ke kanan. Nah, seperti ini. Kanan. Sejauh 2. Berarti kalau sejauh 2 berarti kan yang berubah X-nya, apa koordinat X-nya. 1 tambah 2, 3 kan ya, seperti itu. Nah, ini secara sistematis dapat dinyatakan. Ini yang pertama kalau di matriks, lo ingat matriks ini sebagai X, ini sebagai Y, berarti 1 tambah 2, 3, seperti itu. Kemudian yang kedua ini lalu bergerak 3 satuan ke atas. Dia menuju sumbu Y positif kan ya, ke atas. Sebanyak berapa? 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, berarti ketika ini yang bergerak adalah Y-nya kan ya. Tadi yang ke kanan itu X-nya menuju X positif, kemudian kalau ke atas menuju Y positif. Berarti Y-nya kita lihat 1 ditambah dengan, karena 3 satuan ke atas tambah dengan 3 berarti 4. Oh, berarti hasil akhirnya adalah si mobil ini dengan koordinat 3,4. Koordinat X-nya 3, koordinat Y-nya 4. Gitu. Seperti itu ya, insya Allah mudah dipahami kan ya. Nah, kalau seandainya dia bergeraknya ke kiri itu kan sumbu X ya, sumbu X ke kiri nanti dia jadi negatif gitu, karena arahnya berlawanan gitu. Kalau yang Y ke bawah berarti sama dia Y negatif ya, arahnya negatif. Oh ya, bentar. Oke, selanjutnya ini nggak bisa digeser ya.
Jika Y, oh ya ini tak matiin aja ya, hide video panel. Jika A, ya misalkan A ini ya, A ini tadi kan titiknya si mobil. A kita misalkan koordinat X, Y gitu, digeser sejauh A sejajar dengan sumbu X, berarti maksudnya dia menuju sumbu X gitu. Sejauh B sejajar dengan sumbu Y, maksudnya dia ke sumbu Y-nya, maka diperoleh bayangan A aksen. A aksen itu koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nanti kalau digeser 2 kali, A double aksen. X double aksen, Y double aksen. Kalau 3 kali ya berarti A triple aksen, X triple aksen, Y triple aksen. Seperti itu. Nah, nanti tadi kan kita menghitungnya satu-satu ya pakai koordinat seperti itu. Kita lihat, oh ini 2 langkah, ini 3 langkah gitu. Nah, nanti kalau kita misalkan tidak mau menggambar, ya bisa. Nanti tinggal kita hitung gitu. Jadi X aksen Y aksen itu diperoleh dengan koordinat X-nya tadi berapa dijumlahkan dengan translasinya. Translasinya itu sebesar apa gitu. Kalau ini A, B. Translasinya sebesar apa itu maksudnya apa ya tadi? Misalkan ini bergerak ke kanan sejauh 2, berarti si A ini 2 kan ya. Ke kanan, ke sumbu X-nya itu 2. Kemudian bergerak 3 satuan ke atas, berarti B-nya ini adalah 3 gitu. Berarti nanti X aksen Y aksen ya, X aksen Y aksen ini itu bisa kita peroleh dengan X-nya tadi berapa? Koordinat A1 kan ya 1,1, berarti ini 1 ditambah dengan tadi ke kanan 2. Berarti hasilnya adalah 3 seperti itu. Kemudian yang Y aksen berarti Y-nya tadi juga 1 ditambah dengan 3 sama dengan berapa? 4. Gitu. Berarti koordinat akhirnya, koordinat hasil translasi, koordinat hasil pergeseran adalah 3,4. Seperti itu. Itu caranya kayak gini. Gitu. Mudah kan ya? Mudah insya Allah. Kemudian selanjutnya kita ke ini pointernya tak nonaktifkan dulu. Next. Klik menu di bawah untuk mengetahui ilustrasi translasi. Menu yang mana? Oh ini next dulu. Oke. Oke ini titik. Nah titiknya awalnya di sini. Nah terus digeser. Nah, seperti ini. Jadi titik kalau digeser ya tetap titik gitu kan ya, cuman letaknya aja yang berbeda. Kalau garis kita geser. Nah, misalnya geser ke bawah. Nah, garisnya ini tetap garis, bentuknya nggak berubah ya, itu tetap garis gitu. Cuman letaknya aja yang berubah. Kalau bidang kita geser. Nah, tetap sama kan ya, gitu. Jadi tetap bentuknya segitiga ya jadinya segitiga seperti itu. Lanjut, kemudian kita ke, nah misalkan di sini. Tadi kan Ustazah sempat bilang, oh ya ini bisa nggak di-pause? Nah, Ustazah sempat bilang bahwa ketika titik digeser atau ditranslasi ya maka hasilnya juga titik gitu. Ketika garis ditranslasi ya tetap hasilnya garis, bidang ditranslasi ya tetap hasilnya bidang gitu. Nah, padahal garis itu kumpulan titik-titik, maka tetap bisa digeser. Bidang juga kumpulan garis, tetap bisa digeser. Nah, maka misalkan ini ada segitiga ABC. Segitiga ABC. Koordinatnya 2,2, A-nya ini 2,2, B-nya 7,2, C-nya adalah 2,8. Gitu. Pengennya ditranslasikan 10 kotak ke kiri. Oke, ke kiri ke sana ya. Oke, berarti ini tadi sudah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, demikian juga yang A dan B tadi. Nah, maka seperti ini ke kiri. Gitu. Koordinatnya menjadi berapa? A2-nya di sini adalah min 8. Atau ini A aksen gitu ya. Gitu. Min 8,2. B-nya adalah min 3,2. C2-nya sini ya. Min 8,8. Seperti
gitu. Nah, selanjutnya, apa namanya, tadi kan kita sudah menemukan, formulanya gitu kan ya, formula tadi kalau misalkan kita mengetahui X aksen, Y aksen atau hasil translasinya tinggal kita jumlahkan kan dengan translasi ini. Karena ini tadi ditranslasikan 10 kotak ke kiri itu kan artinya dia mendekati sumbu X negatif, berarti kita gantikan dengan min 10 tadi. Dan B-nya, maksudnya yang bawah ini enggak kita apa-apakan karena dia tidak merubah posisi atas bawahnya gitu. Cuman apa namanya, menggeser kanan kirinya, kalau ini ke kiri gitu. Maka yang kita ubah cuma di sini min 10 ini yang ke atas bawahnya tidak dirubah sama sekali. Maka translasinya ini kalau kita terjemahkan adalah min 10, 0 gitu. Kalau ditulis matriks ya. Kalau tidak ditulis matriks ya berarti min 10,0 gitu. Nah ini seperti ini. Gitu. Gampang kan ya? Kemudian yang kedua gitu, ini cuma ini, kemudian kita geser ke bawah gitu. Ketika kita geser ke bawah berarti artinya apa? Yang berubah si Y-nya kan ya, yang berubah si Y-nya gitu. Nah ini, yang berubah kita translasikan 10 kotak ke bawah, yang berubah si Y-nya di sini. Dia menjadi min 10 karena kalau ke bawah itu dia mendekati sumbu Y negatif gitu. Makanya yang berubah ini dan X-nya tetap. Kalau berdasarkan dari sini loh ya, dari ini. Kemudian yang ketiga ini kita ubahnya adalah dari sini ke samping, ke kanan gitu, ke kanan 10 kotak. Nah, kalau ke kanan itu kan dia mendekati sumbu X positif, maka dia nanti apa namanya translasinya adalah 10,0 gitu. Nah, 10,0 gitu. Karena ke kanan kan ya. Demikian juga kalau dia ke atas gitu. Ini ada contoh satu lagi ke atas dia mendekati sumbu Y positif gitu. Sumbu Y positif, maka nanti yang berubah si Y-nya gitu. Nanti kalau apabila translasinya itu 10 kotak ke atas dan 3 kotak ke kiri. Nah, berarti itu perpaduan, sininya adalah min 3, sininya 10 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, ke kanan, ke kiri, ketika ke kanan ini positif, ketika ke kiri X-nya negatif, ke atas Y-nya positif, ke bawah Y-nya yang negatif. Gitu. Intinya dia mendekati siapa gitu. Dia mendekati Y positif ya berarti nanti dia positif. Ketika dia mendekati Y negatif ya berarti negatif. Seperti itu. Jadi sudah disimpulkan kan ya di awal bahwa ketika digeser gitu A, X, Y sebesar AB gitu, translasinya sebesar AB, nanti hasilnya adalah X ditambah A, Y ditambah B, seperti itu. Jadi koordinat asal ditambah dengan translasinya berapa gitu. Lanjut. Nah, tadi ya, bagaimana jika yang ditranslasi itu adalah garis? Misalkan ini, garis Y sama dengan 3X plus 5, kemudian ditranslasikan oleh T 2,1. Gitu. Jadi, 2 ini maksudnya sebesar 2 ke kanan ya, karena sumbu X ke kanan, dan 1 sebesar 1 itu ke atas, gitu, karena sumbu Y, dan positif. Gitu. Maka persamaan garis baru adalah, nah oke. Kita lihat bahwa ini videonya bisa ditampilkan kayaknya. Oke. Nah, kita lihat bahwa tadi kita peroleh A aksen itu dengan menjumlahkan koordinat asal dengan si translasi, gitu kan ya. X tambah A, Y tambah B. Nah, nanti sama juga. Ketika di garis kita tinggal menambahkan. Tadi kan sebesar 2,1. Berarti X tambah 2, Y tambah 1. Gitu kan ya. Nah, ini. X aksen itu adalah X tambah 2, Y aksen adalah Y tambah 1. Gitu. Nah, ini X aksen itu diperoleh dengan seperti itu. Nah, padahal kita tahu bahwa garis awalnya adalah Y sama dengan 3X plus 5. Gitu kan ya. Y sama dengan 3X plus 5. Y sama dengan 3X plus 5 ini, padahal kita tuh punyanya X aksen sama dengan sekian, Y aksen sama dengan sekian. Sedangkan di sini adalah Y sama X. Maka kita ubah dulu. Ini menjadi X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, seperti itu. Nah, ini tinggal kita pindah posisikan kan ya. Berarti di sini, ini, X
itu sama dengan 2-nya kalau pindah ke sini kan menjadi negatif 2 kan ya. Berarti X sama dengan X aksen min 2. Kemudian Y sama dengan berarti Y aksen min 1. Nah, inilah yang akan kita substitusikan ke dalam persamaan yang garis tadi gitu. Y aksen sama dengan 3X plus 5. Y-nya kita ubah dengan Y aksen min 1 gitu ya. Kemudian X-nya kita ubah menjadi X aksen min 2 gitu. Oke, tinggal kita menghitung. 3X aksen, ini kan dikali ya, 3X aksen, kemudian ini 3 kali min 2, berapa ini? Min 6 gitu, ditambah 5. Loh kok ini ada 1 di sini, juga ada 1, ya nggak apa-apa sih. Ini sebenarnya cuman untuk menghilangkan si negatif 1, atau negatif 1 ini bisa kita pindahkan ke sini gitu, nanti bisa. Atau gini, biasanya kita mungkin menuliskannya adalah Y aksen minus 1 sama dengan 3X aksen minus 6, maaf ya tulisannya kayak gini, plus 5. Itu kan ya, kita menuliskannya kan seperti ini biasanya. Nggak ada plus satunya. Nah, terus habis itu berarti Y aksen itu sama dengan berapa? 3X aksen, ini berapa? Min 1 plus 5. Min 1 ya, min 1. Kemudian min 1 yang di sini kita kita pindah ke sebelah kanan. Berarti berapa? Plus 1. Berarti Y aksen sama dengan berapa? 3X aksen. Nah, min 1 tambah 1 kan habis gitu. Nah, jadi bayangan garis Y sama dengan 3X plus 5 ini oleh translasi berapa tadi? Oleh translasi T 2,1 ini adalah Y sama dengan 3X. Loh, kok nggak pakai aksen Ustazah? Ya nggak apa-apa. Jadi ketika sudah kita temukan hasil bayangannya, hasil pergeseran garisnya, kita tinggal menghilangkan aksen-aksennya gitu. Itu ya. Ntar kursornya di mana ini hilang? Oke, selanjutnya next. Nah, ini perhatikan ilustrasi. Ini misalkan tadi kan garis itu adalah kumpulan titik-titik. Nah, ini kumpulan titik-titik ini. Ketika kita translasikan 2,1, nah ini kan 2, ya maksudnya X-nya 2 ke kanan ya. 1, 2, kemudian 1 ke atas. Nah, maka jadi seperti ini. Seperti itu. Menjadi persamaannya adalah Y sama dengan 3X. Gitu. Kemudian selanjutnya mungkin coba kita latihan. Tentukan bayangan titik P 2,3 yang ditranslasikan oleh min 2, min 3. Oke, tinggal kita tambahkan. 2 tambah min 2. Berapa itu hasilnya? 0 kan ya? 3 tambah min 3. Oh, 0. Berarti jawabannya E gitu. Oh ya, coba kita jawab D dulu. Salah. Oh, benar kan? C juga salah. B salah. A-nya juga salah. Yang benar yang E gitu. Benar kan ya? 2 ditambah negatif 2. Oh ya, terkait penulisan ya, ini Ustazah pakainya T min 2, min 3 ini pakai kurung ya. Bisa penulisan transformasi itu pakai kurung-kurung seperti ini bisa boleh, atau bisa pakai matriks gitu. Jadi X aksen Y aksen itu min 2 2 ditambah negatif 2. Kemudian 3 ditambah negatif 3. Seperti itu. Lanjut nomor 2. Tentukan titik P jika P aksen 6, berapa ini nggak kelihatan. 6,7 ditranslasikan oleh titik 8,4. Nah, ini ingat. Ini yang diketahui beda loh ya. Oke, pen. Jadi tadi X aksen Y aksen Y aksen itu diperoleh dengan siapa? Titik awal X ditambah A. Gitu kan ya. Demikian juga yang ini Y ditambah B. Nah, tapi di sini yang diketahui adalah P aksen. Berarti yang diketahui adalah hasil akhirnya, hasil translasinya. Berarti di sini itu yang diketahui X aksennya. Berarti 6 itu sama dengan
apa namanya, X ditambah berapa? Nah, di sini ditranslasikan oleh titik ini. Nah, makanya di sini adalah, translasinya. Berarti ini adalah A-nya itu 8, gitu. Kemudian yang di sini berarti yang diketahui ya aksennya 7. 7 sama dengan berapa? Y ditambah dengan negatif 4, gitu. Nah, tinggal kita hitung. Berarti dari yang pertama ini dulu ya. X sama dengan berapa ini? Kan 8-nya tinggal pindah ke sini, pindah ke kiri. 6 dikurangi 8, berapa itu? 6 dikurangi 8 minus 2. Kemudian Y-nya berarti berapa? Min 4-nya tinggal pindah ke kiri. Berarti 7 ditambah 4. 11. Oh, berarti jawabannya mana? Yang A. Gitu. Oke, benar kan ya? Tuh, ini pembahasannya agak apa namanya? Ketutup. Eraser. Nah, pembahasannya sama ya intinya. Jadi yang diketahui tadi adalah P aksen. P aksen itu hasil akhir, berarti yang sebelah kiri ini gitu. Jangan keliru. Jadi sambil diterjemahkan kata-katanya seperti itu. Nah, ini kebetulan contohnya cuma 2 aja, ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi translasi itu adalah perpindahan suatu benda yang memperhatikan jarak dan arah tertentu. Tapi ingat, perubahannya cuman perubahan jarak sama arah ya. Bentuk sama ukurannya nggak berubah. Gitu. Sifatnya nanti misalkan bidang atau bangun yang digeser atau ditranslasikan itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang digeser mengalami perubahan proses gitu. Maksudnya perubahan letaknya lah seperti itu. Ya, mungkin itu aja apa namanya pembelajaran kita kali ini ya terkait dengan translasi. Kemudian nanti pekan depan insya Allah kita akan membahas terkait refleksi. Refleksi di sini adalah pencerminan gitu. Ini nanti pencerminannya itu agak banyak ya karena dicerminkan dalam macam-macam. Pencerminannya itu bisa macam-macam, ada banyak sekali gitu. Dan dari keempat ini, dari keempat ya translasi, refleksi, rotasi, dilatasi itu yang paling banyak di refleksi. Kalau rotasi itu ada berapa ya, 2 atau 4, tadi lupa. Dilatasi itu ada 2 atau 4 gitu. Kalau refleksi ada banyak gitu. Kalau translasi kan cuma 1 tadi ya gitu. Mungkin itu aja, apabila ada yang ditanyakan bisa di kolom diskusi yang ada pertanyaan, tanda tanya itu. Itu sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.